Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tema kita adalah jangan suka pamer. Itu mengingatkan kita pada keseharian kita agar kita belajar untuk tidak riya, tidak ujub, ya. Nanti akhirnya juga akan menjadi sombong. Karena sombong itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala, kita tidak boleh memiliki. Yang jelas kalau kita itu sudah punya sifat sombong, berarti kita sepertinya diri kita itu seperti Allah. Jadi dilarang sekali. Ya, itu dilarang sekali. Jadi pamer pun dilarang, riya dilarang, ujub pun sama dilarang. Ya. Dalam sholat pun seorang yang riya itu pun dilarang, bisa malah rusak sholatnya. Iya. Alladzina hum yura'un. Jadi sudah jelas bahwa dilarang. Dilarang untuk pamer, ya, dilarang untuk seperti itu. Yang sholat aja dilarang, apalagi masalah duniawi. Iya. Duniawi itu kayak tadi, pamer mobil, pamer kulkas. 7 pintu. 7 pintu. 7 pintu. Kulkas ngalahin surga nanti ya, 7 pintu. Apa aja dipamerin, termasuk pamer suami itu nggak boleh. Pamer istri nggak boleh. Kalau ibu-ibu pamer suami gimana? Udah peot, Ustaz. Enggak, waktu mudanya. Kalau suami ganteng itu, aku itu lihat suami itu gemes sekali gitu dulu. Sekarang itu sana Pak tidur aja gitu ya. Pamer nggak boleh. Termasuk pamer anak juga nggak boleh. Anaknya udah jadi hafiz atau hafidhoh, dipamerkan itu juga nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu pentingnya sebuah niat ya. Iya. Jadi kalau memang pengen jadi seorang hafiz, ya sudah, gimana caranya? Nah, itu susahnya. Kita menjaga agar diri kita tidak pamer, kita tidak sombong, anak kita itu hafiz. Itu susah sekali. Pasti sebentar-sebentar kita ngomongin anak. Itu kita manusia seperti itu, ya. Tadi saya cerita pamer istri, pamer suami, pamer anak yang pandai dipamer-pamerin. Kita ngomongin tentang masalah apa, pelajaran sekolah, ini ngomongin masalah anaknya yang dari SD sampai kuliah sampai kerja itu aman terus. Nah, itu juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Betul. Dan itu pentingnya hati kita dijaga tuh ya. Seperti misal kita beribadah dibilang-bilang. Itu jadi pamer. Tapi misal kayak gini, yuk umroh tuh kayak misal gitu. Saya kemarin umroh juga nikmat kayak gitu, diniatkannya untuk mengajak, bagus ya Ustaz. Iya, niatnya harus mengajak. Betul. Jadi tidak untuk pamer. Iya. Jadi ya mending kalau kita tidak kuat mending diam. Tapi kalau mengajak boleh, silahkan. Kalau mengajak ya itu. Seperti misal punya anak yang mengapakan, pas ada anak-anak lain, coba, nih, nak bacain surat ini coba. Terus anaknya, wah hebat, yaudah, makanya baca Quran juga. Belajar gitu. Itu boleh, bisa memotivasi. ya, jadi kembali memotivasi. Apapun tuh niat, hati-hati dengan hati kita. Ya, emang hati-hati. Karena memang kalau mamanya anak kita itu menjadi seorang hafiz, mamanya ya, itu kan sebenarnya itu buah dari Allah Ta'ala untuk kita. Jadi orang tuanya. Jadi si anak belum tahu dia karena masih kecil. Tapi untuk orang tuanya bisa aja itu buah, itu ujian. Jadi anak kita sebagai seorang hafiz itu ujian bagi orang tuanya. Ujian itu ya menguji. Hafiznya dia itu menguji kita. Jadi emang nggak perlu istilahnya dipamer-pamerkan, nggak perlu. Apakah dia sendiri seorang hafiz sudah dewasa? Sama, itu ujian untuk dia sendiri. Semuanya. Semakin tinggi, setan pun menggoda semakin tinggi juga itu, sama. Makanya saling mengingatkan, yuk niatnya jangan seperti apa gitu ya. Iya, benar.